Oke, baik. Kembali selamat pagi dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali bersama Sulut Bicara untuk pagi ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, pagi ini kita akan membahas topik ya terkait dengan bagaimana peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Dan sudah hadir di studio kami narasumber-narasumber yang luar biasa ya pagi ini. Yang pertama ada Pak Yongki SN Sumual selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi. Selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi. Apa kabarin? Sehat-sehat. Sehat ya? Ya. Oke. Kemudian di ujung paling sebelah kanan ada Ketua Pokja PWI Kota Manado Pak Arsenius Hut Kamrin ya, atau Pak Kamrin. Selamat pagi Pak Kamrin. Selamat pagi. Apa kabar Pak Kamrin? Baik dan sehat-sehat. Sehat-sehat, oke. Ya, dan nantinya pendengar, kami akan kasih kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami pagi ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan line telepon di 082195835080 ya. Atau bisa kasih tanggapan, pertanyaan, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik pendengar, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan topik kita pagi ini, ya tentunya saya Mike yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja, karyawan dan karyawati, serta pimpinan LPP RRI Manado menyampaikan banyak selamat ya untuk pengurus PWI Sulawesi Utara yang beberapa hari lalu baru saja dilantik oleh Ketua PWI Pusat ya Pak Ahmad Munir. Dan untuk periode 2026-2031 ya, semoga tentunya PWI kedepannya kita harapkan semakin profesional dan kredibel ya. Baik, sekali lagi topik kita untuk pagi ini, peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Nah, pendengar dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang sudah mengubah landscape pers secara mendasar, dan transformasi menuju era digital tentu membawa kemudahan penyebaran berita yang cepat, luas, dan tanpa batas ruang serta waktu. Nah, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan besar, membanjirnya informasi yang tidak terverifikasi ya, penyebaran berita bohong, hoaks ya, dan praktik jurnalistik yang tidak sesuai kaidah. Nah, kondisi ini tidak hanya membingungkan masyarakat ya sebagai penerima informasi, tetapi juga mengancam marwah dan kredibilitas pers sebagai pilar keempat demokrasi. Oke, baik. Ini terkait dengan topik peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Saya ke Pak Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara dulu, ada Pak Yongki. Pak Yongki, terkait topik kita pagi ini ya, seberapa penting topik ini diangkat Pak Yongki? Silakan. Saya kira ini sangat menarik karena memang sudah saatnya kita memberikan edukasi kepada teman-teman wartawan yang melakukan karya-karya jurnalistik supaya kita tetap menjaga marwah pers, apalagi Menjaga marwah. apalagi di tengah maraknya media sosial yang begitu gencar, sehingga kami perlu mengedukasi agar supaya pers tetap pada track marwah wartawan yang sebenarnya yang harus tunduk pada kaidah-kaidah kode etik jurnalistik yang ada dalam melakukan pemberitaan. Nah, sehingga masyarakat luas itu mendapat edukasi informasi yang akurat, akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk menjaga marwah pers di tengah arus persaingan digital saat ini. Informasi di dunia digital ya. Iya, benar. Oke. Baik, saya ke Pak Kamrin ya. Kalau Pak Kamrin menanggapinya seperti apa ini? Seberapa penting topik ini diangkat Pak Kamrin selaku Ketua Pokja PWI Kota Manado? Baik, terima kasih. Mengenai
bagaimana kita kembali ke marwah pers, saya pikir itu sesuatu yang mewarnai identitas profesi. Jadi apapun yang terjadi, pekerjaan seorang pelaku pers atau pegiat jurnalistik harus betul-betul mendirikan kaidah-kaidah jurnalistik. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ya. Karena sekalipun kita dibanjiri dengan berbagai informasi digital dan non digital, tetapi pegangan kita tetap pada kaidah jurnalistik. Karena dengan begitu ditegakkan, maka semua yang bersifat hoaks dan informasi-informasi palsu itu terlepas dengan sendirinya. Karena itu pertanyaan seberapa besar pentingnya marwah, ya saya pikir hampir 100 atau 1000% kita bekerja sebagai jurnalis, sebesar itu kita harus menegakkan marwah. Jadi menjaga marwah pers itu banyak masyarakat yang mungkin bingung, marwah pers itu seperti apa? Iya, silakan Pak Kamrin. Ya, marwah pers itu bagaimana kita bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik. Menjaring informasi awal, kemudian melakukan konfirmasi yang adil dan berimbang, terus mengedit narasi yang terukur, lalu melepas ke website atau platform digital. Oke. Baik. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan topik ini, mungkin juga masyarakat bertanya dan penasaran ya, untuk menjadi seorang wartawan itu syaratnya harus apa begitu? Kalau Pak Yongki, bagaimana Pak Yongki? Baik. Oh, ini menarik sekali. Iya. Jadi begini, kalau kita kembali ke konteks Persatuan Wartawan Indonesia, berdasarkan hasil Kongres 2025 kemarin, dan ada perubahan fundament terhadap anggaran perubahan PDRT ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai tuntutan undang-undang. Nah, di sana PWI lebih memperkuat lagi marwah etika seorang jurnalis ikut proses. Ya, tadi kembali ke pertanyaan bagaimana bisa menjadi wartawan. Nah, sekarang begini, PWI sekarang ini dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru. Nah, memang PWI ada tiga tingkatan ya. Ada tiga. Ada anggota muda, ada anggota biasa dan anggota kehormatan. Nah, anggota muda ini mereka yang belum kompetensi. Ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi anggota muda ini, pertama dia sekarang berdasarkan dengan ketentuan di PWI, dia wajib sekarang mengikuti orientasi. Nah, pertanyaan kalau misalnya ada yang bertanya, ini dia belum kompetensi, dia belum ikut Uji kompetensi ya. Iya, belum ikut uji kompetensi, tapi dia sudah melaksanakan kegiatan jurnalistik. Silakan, itu hak dari dia. Tetapi nantinya kan sebentar balik daripada publik, ketika ada pemberitaan-pemberitaan yang tanda petik ya, tanda petik atau mengarah ke hoax. Nah, ini kan kembali kepada diri sendiri. Dia wajib mempertanggungjawabkan. Nah, kalau di PWI ini kita gunakan regulasi. Jadi sebelum dia mendapat status sebagai anggota muda, kita akan memberikan dia orientasi. Orientasi dengan jangka waktu yang kita berikan sebelum kita luncurkan ini KTA muda. Nah, setelah dia memenuhi kriteria dia mendapat pendidikan edukasi terhadap dalam orientasi ini, statusnya menjadi anggota biasa, kita memberikan dia KTA secara resmi, ID card yang resmi. Nah, sekarang peluang dia itu untuk meningkatkan statusnya ke anggota biasa. Nah, anggota biasa di PWI itu ada 3. Jadi ada anggota muda, madiyah, dan tetap. Nah, 3 tingkatan ini mereka yang sudah kompetensi. Nah, sehingga dari anggota muda yang belum kompetensi itu dia kita berikan kesempatan selama 1 tahun 2 tahun untuk melakukan berbagai kegiatan jurnalistik, kegiatan karya-karyanya jurnalistik itu. Nah, dia ini sudah memiliki modal ilmu pendidikan, tetapi
saat orientasi kan kita sudah membekali dia dengan kode etik jurnalistik, cara menulis yang benar, melakukan publikasi pemberitaan yang benar, yang bagaimana menghindari hoax, mengedepankan fungsi orang memberikan dia ruang hak jawab, apa semua. Ini akan dibekali ke dia sehingga saat dia kompetensi dia akan berbeda dengan saat dia kompetensi, agak berbeda dengan sebelum dia kompetensi. Nah, sehingga marwah ini yang penting kita jaga di dalam kegiatan karya jurnalistik di lapangan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang ketiga? Yang ketiga adalah ketika dia sudah kompetensi semua, dia sudah dapat dipenuhi. Iya, tadi kan Status anggota kehormatan. Keanggotaan ya. Nah, Mudah, biasa, kemudian yang ketiga yang ketiga kan utama. keutama ya. Itu status. Status dia kompetensi. Jadi istilah kalau orang sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, tetapi di PWI dia mengenal dengan anggota muda, madya dan utama. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, Baik. ada status anggota kehormatan. Sekarang orang bertanya, apa status anggota kehormatan ini? Anggota kehormatan ini dapat diberikan oleh PWI ketika dia berperan aktif dalam kegiatan insan pers. Contoh misalnya, ini contoh ya, misalnya kita memberikan satu penghargaan anggota kehormatan kepada Bapak Kapolda, Bapak Gubernur. Sekarang orang bertanya, masyarakat bertanya, apa alasan Nguni memberikan anggota kehormatan ke Pak Kapolda dan Gubernur? Salah satu alasan adalah pertama, Bapak Kapolda ini sangat dekat dengan insan pers. Dia berjasa, dia dia berteman, dia memberikan ruang kepada insan pers di lingkup tugas dan pekerjaan dia di Polda itu. Dia memerintahkan kepada anggota-anggotanya di jajarannya agar supaya orang memberikan informasi yang benar kepada insan pers. Ini bagian-bagian yang merupakan kepedulian. Karena bisa juga orang temui ada pejabat yang alergi dengan insan pers. Iya, betul. Iya, sehingga penghargaan bagi keanggotaan anggota kehormatan ini sangat penting. Ya, bukan dinilai dari material yang mereka berikan kepada insan pers, bukan. Tetapi saat mereka berperan aktif, memberikan kepedulian terhadap insan pers, ini layak menjadi pointers untuk kita memberikan dia anggota kehormatan. Kemudian begini, ada wartawan-wartawan senior kan di Sulut ini, cukup banyak. Ada yang sekarang ini di Sulawesi Utara ada wartawan yang usianya sudah 90 tetapi masih bertekun, masih eksis. Dia ada di Tomohon. Wow, luar biasa ya. Iya. Nah, kenapa sekarang orang tidak memberikan dia anggota kehormatan? Sehingga dengan PWI yang baru sekarang ini, dengan warna tersendiri sekarang ini, dengan semangat perubahan yang ada, kita akan mengusulkan ke pusat agar supaya teman-teman para senior diberikan statusnya anggota kehormatan. Karena tanpa mereka juga kan kita bukan apa-apa. Iya, betul. Iya kan begitu. Contoh di RRI kan ada wartawan senior. Nah, wartawan senior itu mereka kan mengajak teman-teman, masuk RRI Jo. Tapi ada syarat-syaratnya, setelah kau masuk ada begini-begini. Nah, tanpa dorang kan bukan apa-apa orang. Betul. Nah, sehingga inilah PWI dengan warna yang baru sangat menghargai para wartawan senior. Kita akan memberikan mereka bukan janji, tetapi kita akan membuktikan kita akan memberikan mereka status sebagai anggota kehormatan. Oke. Jadi tidak ada batasan ya untuk menjadi seorang wartawan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Oke. Tidak ada batasan. Kecuali status misalnya kita anggota biasa. Saat kita menganjak usia tertentu, kita akan mendapat KTA seumur hidup. Itu agak berbeda. Itu bagi status anggota biasa. Baik, saya ke Pak Kamrin dulu nih. Pak Kamrin, Anda sebagai Ketua Pokja PWI Kota Manado, bagaimana Anda melihat
gambaran perkembangan dunia pers di Kota Manado, apalagi di tengah derasnya arus informasi digital? Jadi untuk Manado perkembangan persnya hampir sepadan dengan perkembangan dunia digital. Digital. Cuman dengan kehadiran Pokja Manado, tujuan kita yang paling pertama adalah disiplin keanggotaan. Kita akan membuka rekrutan dengan 2 klasifikasi tadi, kelas muda dan biasa. Kemudian membangun database yang kuat agar teman-teman anggota PWI ini terdaftar secara tertib di organisasi. Bagaimana mereka memegang KTA dan suatu waktu misalnya mau meningkatkan status keanggotaan, nama mereka juga sudah terinventarisir di database PWI Pusat. Dan itu yang harus dikerjakan oleh Pokja Manado. Oke, baik. Nah, sejauh ini kira-kira menurut Pak Kamrin ya, bagaimana dampak transformasi dari pers konvensional ke pers digital saat ini ketika mempengaruhi kualitas pemberitaan di wilayah Manado dan sekitar? Sejauh mana, Pak? Itu mengenai kualitasnya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau pelaku persnya betul-betul memegang kaidah jurnalistik, perubahan ini sebenarnya tidak terlalu besar. Dia kan cuma transformasi dari platform yang terdahulu ke yang baru. Misalnya pelaku jurnalis dari koran cetak, kemudian dia pindah ke website. Sebenarnya isi narasinya dibangun dengan cara yang sama. Tapi bagaimana dia mempertahankan kaidah jurnalistik dengan prinsip konfirmasi, terus membangun narasi yang santun dan database yang lengkap. Sebenarnya sama itu, narasi yang dibangun dengan media konvensional terdahulu dengan sekarang, cuman mengkonversi saja di platform digital. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan pers konvensional dan pers digital? Bedanya di mana itu? Beda di akselerasi perolehan informasi. Kalau dulu pers konvensional itu kita dilatih untuk memproyeksi. Besok berita apa yang mau dibangun, konfirmasinya ke siapa. Nah sekarang kebanyakan rekan-rekan media, pelaku-pelaku jurnalis lebih banyak menerima informasi dari media sosial yang lain. Kemudian menulis dengan kecepatan penuh untuk mudah dibaca, cepat dibaca oleh pembaca. Oke, baik. Nah, ini saya tertarik dengan salah satu tanggapan opini dari pendengar kita dalam acara kita sebelumnya. Ini tadi ada yang mengatakan bahwa kalau dulu wartawan dihormati, ditakuti. Ya, apalagi sekarang kualitas berita, justru sekarang masyarakat yang lebih dulu tahu, baru wartawan. Artinya begini, berita kejadian yang terjadi sekarang sudah diketahui masyarakat, tetapi informasinya baru disampaikan ke publik besoknya. Ini artinya kan berarti masyarakat lebih tahu. Ini bagaimana menurut Anda, Pak Kamri? Dulu produk jurnalistik itu sesuatu yang dirancang terdahulu. Jadi sebelum dia memuat berita ini, malamnya proyeksi dulu, diarahkan untuk meliput, esok liput ini, konfirmasi ke si ini, judul yang diangkat begini, itu sesuatu yang direncanakan. Nah sekarang wartawan mengambil sesuatu yang sudah beredar di sosmed. Di sosmed, ya. Jadi tidak sama sekali dirancang, cuman prinsip yang penting ada berita dan tidak ketinggalan, silakan dibaca. Artinya ada perbedaan, sesuatu yang berkualitas dari produk yang dirancang terdahulu daripada mengambil sesuatu yang sudah beredar di sosmed. Oke, baik. Nah, ini ada juga tanggapan dari masyarakat ini yang mengatakan bahwa kalau dulu wartawan menyampaikan berita-berita yang real, ya, walaupun bos tersinggung, ya, dulu, ya, tapi sekarang ini katanya justru menyampaikan berita informasi yang penting bos senang,
Ini bagaimana tanggapannya Pak Kamrin? Ya, makanya begini. Ini tanggapan dari masyarakat ya? Sesuai topik kita kembali ke marwah. Kalau kembali ke marwah berarti kembali ke cara kerja jurnalistik yang asli. Profesional. Terlepas dari bahwa senang dan tidak, kita membuat karya jurnalistik itu kan tujuannya untuk dibaca. Berarti konsekuensinya apapun kepentingan yang berkaitan dengan bos atau dengan siapapun itu ditinggalkan. Yang penting produknya jadi dulu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Saya pernah berada di masa kerja seperti itu, membangun sebuah narasi sesuai dengan proyeksi berita. Kemudian dalam perjalanan melakukan konfirmasi dan mencari data, ketemu ada konflik interest di dalam, ada kepentingan pimpinan. Cuma prinsip kerja kita sebagai jurnalis, produknya ditayangkan dulu. Urusan Bapak bos melakukan klarifikasi itu ada kaitan dengan saya ya ke belakang. Yang penting produknya dibaca dulu. Oh gitu ya. Oke. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kejujuran narasi. Kejujuran narasi ya, betul. Oke. Baik, saya ke Pak Yongki lagi nih. Pak Yongki, ini sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara. Bagaimana Anda memetakan kondisi keanggotaan PWI Kota Manado terkait dengan jumlah wartawan yang beralih ke media digital? Begini, memang untuk saat ini PWI Sulut ini dengan kepengurusan yang baru di bawah kepemimpinan Ibu Cynthia Bojo ini, memang ada warna baru dalam hal kita melakukan identifikasi kembali keanggotaan yang ada. Nah, khusus di PWI Sulawesi Utara ini untuk saat ini ya, untuk saat ini berdasarkan dengan data terakhir yang kami miliki dari PWI Pusat, ada kurang lebih 294 anggota biasa ya yang ada di PWI. Anggota biasa. Nah, sementara anggota biasa ini yang kita maksudkan seperti yang saya jelaskan tadi, mereka yang sudah kompetensi, baik muda, media utama. Itu masuk klasifikasi sebagai anggota biasa. Nah, mereka itu ada kurang lebih 294. Sedangkan untuk anggota muda ini di Sulawesi Utara ini sekarang ya, yang ada sekarang ini yang data yang kita pegang sekarang ini ada kurang lebih hampir 500 wartawan. Anggota ya? Ya, itu mereka untuk Sulawesi Utara atau Kota Manado? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Nah, mereka ini statusnya ini ada yang sudah mau masuk, ada yang sudah anggota muda, kartunya habis, ada yang masih berlaku, ada yang belum meningkatkan statusnya dari anggota biasa ke anggota muda ke anggota biasa. Nah, mereka ini akan menjadi prioritas kita, termasuk para wartawan yang ada di Manado ini yang menjamur sangat signifikan. Apalagi dengan peralihan transisi media dari koran ke koran digital ini memang siapa saja boleh menyatakan diri sebagai insan pers, sebagai bagian daripada wartawan. Tapi kan itu yang kita maksudkan tadi, perlu orang mengedukasi. Karena sekarang 500.000, 750.000, 1 juta itu dia dapat membuat website. Menjadi pertanyaan, apakah dia itu sudah dapat disebut sebagai profesi seorang wartawan? Kan masih jadi pertanyaan orang. Nah, sementara banyak teman-teman yang sudah cukup lama, bertahun-tahun dia melakukan karya-karya jurnalistik, tetapi seiring dengan tuntutan daripada undang-undang pers di mana wartawan itu harus kompetensi, ini banyak yang belum melakukan. Kedua, bukan banyak yang belum melakukan, diberikan kesempatan untuk meningkatkan statusnya ini yang mungkin mereka tidak ada peluang. Nah, oleh karena itu kehadiran PWI yang baru sekarang ini periode 2026-2031 kita membuka ruang, termasuk di Pokja Manado. PWI Pokja Manado kita minta ke Ketua Pokja segera sekarang rekrut anggota muda, mereka yang belum kompetensi silakan direkrut. Nanti kita akan memberikan orientasi sehingga mereka
dapat dibekali dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, sehingga saat di lapangan mereka itu tetap pada koridor yang ada. Seperti tadi yang dijelaskan, Ketua Pokja Manado soal ini warga lebih dulu. Sekarang kan produk warga itu kan informasi. Wartawan itu dia bisa melihat, dia mendengar, loh, dan dia memastikan informasi yang dia lihat dan dia dengar itu dia tuangkan dalam karya jurnalistik. Sebab belum tentu juga informasi dari masyarakat ini benar untuk diberitakan. Sebab kalau wartawan memberitakan informasi-informasi yang belum tentu benar, ini berbahaya. Ini yang hoax. Dia hanya mendengar sepihak tanpa melakukan konfirmasi. Dia main tulis, oh di sini ada begini. No, sekarang dengan media-media digital yang ada, sebenarnya bagi PWI bukan kecepatan menayang berita yang orang butuhkan. Bukan kecepatan, tetapi akurat sumber berita. Ini yang sangat paling penting untuk kita sampaikan kepada pembaca, kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat luas ini dia bisa menerima informasi yang benar dari seorang wartawan. Sebab di akhir daripada pemberitaan itu kan ada kode nama. Oh iya, atau betul, dia bisa cek box redaksi. Oh, untuk pos liputan Manado, oh Kamrin misalnya. Ini nak benar ini. Cuman dengar sepihak. Kan banyak begitu. Iya. Banyak kan sekarang orang masyarakat capture pemberitaan. Karena mungkin dia kenalan saudara, dia capture, dia posting di medsos. Ini wartawan ini cari muka begini-begini. Bukan seperti itu sebenarnya. Sehingga menjadi tuntutan bagi wartawan ini supaya kita mendapatkan berita, mendapat informasi yang akurat. Yang akurat. Kita harus konfirmasi dua belah pihak. Kalau misalnya ini ada dua pihak atau lebih, kita mesti memastikan benar. Dan misalnya, harus real ya. Harus real. Jadi wartawan juga itu selain dia memberitakan akurat itu, dia harus memilah mana opini, mana fakta. Jangan mencampur aduk antara opini dan fakta. Nah ini yang banyak teman-teman. Nah saya juga belajar, tetap belajar, sebab istilah pendidikan itu tidak mengenal usia. Nah perkembangan dunia jurnalistik ini, apalagi PWI sekarang ini, kita sudah menganjak satu level ke atas. Kita tidak berbicara sekarang PWI hanya ada di Indonesia. PWI sekarang sudah berada pada tingkat ASEAN, yaitu konferensi ASEAN Jurnalis. Nah kalau kita tidak berpikir ke depan, maka kita akan ketinggalan dengan karya-karya jurnalistik yang sudah mulai mendunia. Nah sehingga saya mengajak baik teman-teman yang akan bergabung ke PWI maupun teman-teman yang ada di PWI, mari kita sama-sama kita tetap belajar. Kita belajar, kita sharing, kita tukar pikiran bagaimana kita akan mengedepankan seperti tema ini, bagaimana kita menjaga marwah kita, memerangi hoax. Sebab di PWI juga ada pengurus pusat itu, ada Satgas anti hoax. Oh, ada satgasnya ya? Kita ada pengurus Satgas anti hoax. Secara kebetulan wakil direktur Satgas anti hoax itu orang Sulawesi Utara, Bapak Mersi Sloho. Nah dia ini memantau teman-teman. Nah ini kan akan menjadi catatan, karena komunikasi kita agak lancar, karena bisa saja mereka dapati ini wartawan ini anggota PBI, beliau sering telepon, coba cek siapa dia ini. Siapa ini? Anggota PBI. Nah ini yang teman-teman perlu tahu. Karena jangan sampai ada anggota PBI yang sudah keluar dari rel, tidak lagi mengedepankan seperti yang lalu-lalu 5W1H itu. Nah, ini berbahaya kalau kedapatan dari Satgas anti hoax ini bilang, ini pemerintahan hoax, ini berbahaya, ini bisa dicabut keanggotaannya. Nah jadi seperti itu kira-kira kita akan mengedukasi bersama-sama, baik yang sudah anggota PWI maupun calon anggota yang
suka bergabung dengan PWI. Oke, Supaya baik. sama-sama kita belajar. Ini menarik untuk dibahas lagi ya. Tapi mungkin kita akan break dulu sejenak. Ya, kita akan nanti kembali lagi untuk sesi kedua. Kita akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ya, yang ingin memberikan tanggapan, masukan ataupun harapan Anda seperti apa. Nanti bisa di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 atau bisa langsung ya. Bertanya langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, setelah kita break lagi ya kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk sesi kedua ya di Sulut Bicara pagi ini masih berbicara terkait dengan bagaimana peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks. Ya sekali lagi pendengar dan pemirsa, line telepon, SMS, WhatsApp di 0821 9583 5080 ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita langsung respon pendengar kita melalui line telepon. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Iya, baik. Bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama 082195835080 ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon juga bisa bertanya langsung di SMS ataupun WhatsApp ya atau kanal YouTube RRI Manado. Ya, tadi sudah ada pertanyaan melalui line SMS. Ini dari Ahmad di Malalayang ini. Bagaimana PWI mengawasi media-media digital yang tidak kompeten dalam membuat berita? Seperti yang kita ketahui sekarang sudah banyak akun media yang memuat berita yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan ataupun karya jurnalistik dari teman-teman pers sembarang dicomot-comot oleh akun-akun ini tanpa melampirkan sumber berita siapa yang dia pakai. Nah, kira-kira apa ada tindakan nyata dari PWI Sulawesi Utara terhadap akun-akun seperti ini? Ahmad Malalayang. Ya, bagaimana? Silakan Pak. Ini menarik. Ini pertanyaan baik sekali. Ini menjadi satu koreksi baik terhadap PWI maupun
teman-teman yang di luar PWI dalam melaksanakan karya jurnalistik. Nah, mengawasi media digital ini memang kalau khusus anggota PWI itu ketika dia keluar KTA, dia di situ dicantumkan nama medianya. Nah, sehingga kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol. Ini salah satu ya. Salah satu. Nah, terhadap akun-akun media yang memuat berita ini sangat berbahaya, media-media sosial ini yang hanya mengcapture pemberitaan kemudian dia posting. Nah, ini yang menjadi buah si malakama di masyarakat. Oh, nggak tahu sumber beritanya dari mana. Ini benar ini. Nah, sehingga sebagai fungsi kontrol PWI, kita tetap mengontrol teman-teman anggota. Ini medianya harus jelas. Anggota PWI itu kalau terdata misalnya Hut Kamrin, medianya apa? Medianya misalnya komentar.com misalnya. Nah, kita bisa kontrol dia karena dia anggota PWI, medianya jelas, dia mempublikasikan. Dan kita bisa misalnya kalau ada keluhan atau apa dari masyarakat kan orang mulia, Kamrin, coba ini ada begini-begini. Tapi orang lihat dulu karya jurnalistiknya ini apakah sudah sesuai kaidah atau tidak. Tapi kalau misalnya dia sesuai kaidah, nah ini yang banyak masyarakat yang tidak tahu. Saat dia memberitakan, jadi kami juga mengedukasi masyarakat, tolong jangan hanya baca judul. Baca isinya, ya. Kadang-kadang gitu ya masyarakat Iya. ketika membaca judulnya langsung terpengaruh, Iya, langsung diteruskan. Iya, Gitu. seakan-akan kita media. Nah, itulah kelihayan media untuk menarik pembaca. Tetapi dalam isi beritanya itu memang jelas dia menguraikan di situ. Tetapi sekali lagi usahakan dalam judul berita itu ada di dalam berita. Jangan agak berbeda. Harus ada di dalam pemberitaan. Judulnya ya? Iya, itu pengalaman saya kalau menulis. Judulnya itu pasti ada di dalam pokok berita Naskahnya. ya, dasar berita. Nah, tindakan-tindakan nyata dari PWI Sultara terhadap akun-akunnya. Nah, kalau kita mendapati, nah tadi kan kita kolaborasi dengan Direktur Anti Hoax. Sudah banyak akun-akun yang kita sudah dapati dan kita laporkan ke pusat untuk diteruskan ke, kalau misalnya dia menyebar ini ke media sosial, ke akun apa saja misalnya Facebook, kita kan bisa menyurat FB yang di Jakarta untuk menutup ini akun. Kalau orang dapat di akun-akun resmi, tapi banyak sekarang yang berseliweran ini akun-akun bodong. Iya, Nah, akun palsu ya. ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya sehingga kami juga menghimbau ke masyarakat luas jangan terlalu percaya dengan akun-akun yang tidak dapat dipercaya. Harus jeli Sebab ya. ada perbedaan. Jangan mereka mencampur adukan antara informasi di media sosial dengan media Media cetak. media yang resmi. Ya, kalau media yang resmi itu dia dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi kalau di medsos ini dia liar. Iya, betul. Dia liar, banyak menjas Rentan seseorang. sekali Ya, rentan sekali karena kadang dia bilang ini begini dia cuma dengar sepihak. Tetapi kalau media kan dia dua belah pihak, dia bisa konfirmasi benar ada begini. Nah, itu yang harus torang tertibkan bagi akun-akun media ini yang karena banyak media fake. Nah, tadi fake ini itu yang tidak bertuan. Itu tadi dia ada modal 500.000, 750, 1 juta, 2 juta. Dia boleh membuat web, dia boleh membuat berita. Betul. Nah, ada juga yang orang dapati, ini teman wartawan, dia memang kita tidak etis menyebutkan dia anggota mana, tetapi dia cuma di tempat tidur. Iya. Di tempat tidur dia tulis-tulis berita. Nah, ini kan menjadi tanda petik keraguan orang. Sejauh mana dia mencari kan orang kan dituntut Iya. mencari Meliput ya. ini bla bla ini kan teman-teman wartawan tahu ini di tempat tidur dia pegang HP digital dia tulis berita dia posting padahal dia itu yang dia cuma ikut informasi dari media sosial atau informasi sepihak dari masyarakat tanpa dia mengkonfirmasi Memverifikasi. kebenaran atas informasi yang ada. Oke. Nah, tugas wartawan itu dia harus mengkonfirmasi atas informasi yang dia dapat atau dia lihat. Contoh
ada hal misalnya terkait dengan kasus kecelakaan. Memang orang so lihat ini ada laka lantas begini. Oh, so ada polisi petugas, itu benar. Tetapi untuk memastikan ini juga untuk narasumber, orang kan boleh bertanya ke misalnya unit yang bertanggung jawab, misalnya Kasat Lantas, Pak, kejadiannya itu dari Kronologisnya hasil seperti apa? penyelidikan kan dijelaskan. Oke. Nah begitu. Baik. Kadang orang memberikan berita kecelakaan, ada keluarga yang komplain. Dorang masuk di akun itu, dia bilang boleh tutup akang juga tuh berita itu, kasihan Iya, itu keluarga. kebanyakan Iya, terjadi. banyak kan yang begitu. Oke, baik Pak Yongki, kita ke penelpon. Ya, selamat pagi, Sulut bicara. Halo, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Selamat pagi. Halo, dari Alex Keret. iya dari Alex di Makeret. Iya. Iya, Cuma mau bertanya boleh? boleh, silakan Pak Alex. Sekarang ada satu kejadian itu di jalan umpama baku tabrak atau bagaimana Kang? Kita syuting tuh, kita syuting. Atau kebakaran belum ada orang wartawan kita syuting. Panjang-panjang lagi. Sekarang kalau ada wartawan datang, dia mau bayar berapa Pak kita tuh berita itu? Oke. Dia bayar semua kan, semuanya nggak ada gratis. Kan masuk WC bayar. Oh, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya Pak Alex Makeret ya. Tapi memang banyak juga yang kejadian seperti ini ya. Ini berarti menuntut jasa berarti ya. Kalau Pak Kamrin sendiri bagaimana menjelaskannya nih Pak Kamrin? Apa perlu dibayar ini atau gimana? Secara Ya, agak dekat dengan. etika bekerja, Ya. itu wartawan harus menarik. Dia harus mengambil gambarnya sendiri, videonya sendiri, datanya sendiri. Tapi kalau misalnya yang terjadi ini adalah jasa dari masyarakat, semua kembali ke seperti tadi Pak Alex. Dia mau pasang tarif ke wartawan silakan. Karena kan dia yang bekerja. Dia yang mengeluarkan alatnya untuk merekam atau apa, silakan dia menawarkan jasa itu ke wartawan. Tapi tidak ada aturan yang memaksa bahwa dia harus dibayar atau tidak. Oh, Tapi gitu. yang idealisnya wartawan turun lokasi, mencari sendiri database-nya, merekam kejadiannya sendiri, mengambil video dan gambar sendiri. Soal bahwa dia mau beli ke masyarakat setempat atau dia ambil dari mana, itu teknik perolehan informasi di lapangan. Jadi tidak wajib harus dibayar begitu atau gimana? Tidak wajib harus dibayar, tidak wajib juga Bapak harus memberikan cuma-cuma. Jadi harus gimana? Tergantung Solusinya? dia melakukan penawaran. Kalau dia merasa bahwa ini produk yang harus disiarkan, silakan. Tapi dia meminta cantumkan sumbernya, sumber video, sumber gambarnya dari siapa dari begitu? siapa. Jadi ketika ada semacam transaksi bukti begitu, itu bukan tanggung jawab media atau PWI, tapi wartawan itu sendiri ya. Tanggung jawab wartawannya. Oke. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi, Sulut bicara. Halo. Sulut bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sulut bicara. Halo, selamat Ya, pagi. selamat pagi. Iya, Pak Yos. Silakan langsung dengan pertanyaan Pak Yos karena waktu kita sangat singkat ini, Pak Yos. Silakan. Saya mau bertanya, kalau wartawan-wartawan gadungan seperti apa yang keluar, yang dikatakan tadi, memposting, memfoto itu tidak dibayar ya. Sekarang saya mau bertanya, berita-berita yang keluar biasanya di cap oleh bos-bos. Jadi wartawan hanya ikuti aturan dan kemudian umpamanya saya memberitakan pejabat, hahaha begitu. Terus dibilang jangan, nanti saya bayar kamu. Kira-kira bagaimana kira-kira jawabannya? Terima kasih. Oke, baik. Pak Yongki, ya ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau Pak Yongki silakan. Makasih ya Pak Yos. Ya, bagaimana menanggapinya Pak Yongki? Jadi begini, Mhm. kalau wartawan-wartawan apa yang disebut tadi gadungan, Ya. kan tanda petik gadungannya ini. Nah itu yang tadi kita sampaikan, yang regulasinya untuk menyatakan kita berprofesi sebagai wartawan itu
bagaimana sebenarnya? Ada regulasinya. Nah tadi dia muncul sendirinya. Karena hak dia kan dibayar provider, sewa provider. Tetapi belum tentu dia kalau masuk ke lintas misalnya contoh PWI kita akan sudah akui dia sebagai seorang wartawan. Tidak, ada prosesnya. Ada prosesnya yang baru kita mengakui. Aduh, dia baru kemarin dulu masa kita semua akui dia sebagai wartawan. Apalagi dia membuat ID card. ID card ini kan orang boleh cetak sendiri. Dia, tetapi kalau misalnya dia bergabung dalam organisasi yang resmi, tadi yang saya sampaikan konstituen kewartawanan yang diakui Dewan Pers itu kan hanya ada 4. Jadi ada PWI, ada AJI, IJTI, ada pewarta foto. Nah kan orang boleh cek di 4 organisasi ini. Apakah Kamrin ini benar konstituennya ada PWI, dia anggota PWI atau bukan. Nah itu jadi memang masyarakat, di mata masyarakat mereka hanya tahu PWI. Padahal bukan hanya PWI, di sana ada teman-teman AJI, ada teman-teman IJTI, ada teman-teman pewarta foto. Itu yang diakui dan merupakan organisasi konstituen Dewan Pers yang dilindungi dan diakui oleh negara dan undang-undang. Nah begitu. Jadi, nah soal apa tadi yang menarik? Iya, ketika menyampaikan informasi soal pejabat mungkin ya. Begitu. Iya. Nah tugas wartawan itu kan mencari, mendapatkan informasi ini tidak perlu canggung dengan siapa saja. Siapapun dia. Iya. Tetapi tadi jangan orang mencampur adukan antara opini dan fakta. Ya, jangan campur aduk. Ini pelanggaran jurnalistik ini mencampur adukan. Kalau kita ingin beropini, silakanlah kita tulis berita opini. Nah, tapi opini ini kan teman-teman wartawan tahu opini sebagai seperti apa mereka tahu. Nah bicara fakta, mereka juga tahu ini fakta. Jadi jangan mencampur adukan antara opini dan fakta. Tidak boleh. Itu sama sekali ini pelanggaran etika kalau kita mencampur adukan. Nah terhadap kalau kita mau kritik, mengkritik atau mempublikasikan seorang itu, kita memang tidak semena-mena. Tetapi kalau kita sudah, makanya wartawan itu harus menguasai data. Itu yang paling penting adalah data. Data yang dipegang. Sehingga ketika dia ketemu siapapun dia, misalnya dia kan iseng-iseng ditanya, Kamrin, betul ini, contoh ada anggaran ini yang sok keluar ini, tetapi ini orang curiga ini fiktif. Dia pegang data. Kan dia konfirmasi. Nah sekarang konfirmasi ini ada 2 hal. Ada by telepon, ada harus langsung. Tetapi sejak saya bergabung dengan dunia pers di koran waktu itu, saya diajarkan oleh pemret saya, mengkonfirmasi itu harus ketemu dengan orang. Sebaiknya. Bukan sebaiknya, memang harus ketemu. Harusnya. Harus ketemu. Ketika misalnya kita mau cari di kantor, oh bapak masih ada atau ibu masih ada tamu, oke, orang tunggu. Akhirnya ini atau orang pikir dia ada keluar. Sekarang orang bertanya, apakah sudah layak dia mau naik tayang ini? Kalau buat kita jangan dulu tayang. Sampai kita ketemu dia baru kita tayang. Konfirmasi dulu. Itu waktu itu. Tapi sekarang dengan mereka menganggap ini website ini dunia pers dengan kecepatan, bukan. Kita tidak butuh kecepatan, tetapi kita membutuhkan informasi akurat, data yang benar untuk kita publikasi. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum saya ke respon dari pendengar, tadi menyentil soal wartawan gadungan. Ketika ada kedapatan wartawan gadungan ataupun wartawan yang memiliki ID card, tetapi ternyata informasi yang disebarkan hoaks, bohong, sanksinya apa, Pak? Oh, sangat berbahaya sekarang wartawan. Karena kalau dia kedapatan itu bisa ada unsur pidana di dalamnya. Unsur pidana. Nah, contoh kemarin di ini harus berimbang. Wartawan ini kalau dia misalnya dia gadungan ini bisa dipidana, tetapi kalau dia benar-benar memang profesi wartawan kemudian mendapat perlakuan yang tidak wajar,
Nah, orang ini akan dipidana juga. Oke. Tetapi bukan berarti kita wartawan kita so semena-mena, tidak. Tidak semena. Contoh yang terjadi teman kita kan kemarin itu di demo karena dia melakukan kegiatan jurnalistik, dia dilindungi undang-undang. Nah, di situ ada indikasi dugaan menghambat. Ada kekerasan, ada pengerusakan. Nah, ini orang yang melakukan ini bisa dipidana dengan jadi Dipidana ya. berbahaya sekali. Dia kena undang-undang pers dan cukup ini berbahaya ancaman pidana Oke. bagi yang bersangkutan. Baik. Tetapi sebaliknya kalau ada wartawan gadungan, apalagi dia melakukan sudah dengan ID card melakukan pemerasan, ini berbahaya. Jangankan gadungan. Kalau kita dapati ada anggota-anggota PWI melakukan cara-cara pemerasan, orang bisa melakukan Sanksi. tindak sanksi. Oke. Selain sanksi organisasi, ini kita bisa rekomendasikan kepada sanksi pidana ke penegak hukum. Baik. Nah, supaya berimbang. Berimbang. Supaya berimbang. Oke. Baik, Pak Yongki, kita ke respon pendengar. Ini dari Calvin Yarmadidi, kalau tentang hoax saya rasa masyarakat sudah lebih tahu dan mengerti mana hoax, mana tidak. Apalagi komposisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh milenial dan Gen Z. Tapi bagaimana dengan pers sebagai pilar keempat demokrasi karena fungsinya mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Namun saat ini banyak media dinilai semakin dekat bahkan terafiliasi dengan pemerintah baik melalui kepentingan bisnis, anggaran publikasi, ataupun kedekatan politik pemilik media. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana PWI melihat independensi pers di Indonesia, lebih khusus di Sulut? Apakah pers masih benar-benar menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif atau justru mulai kehilangan keberanian untuk kritis terhadap pemerintah? Terima kasih. Ya, gimana ini Pak? Ini menarik. Ini pertanyaan bagus. Saya garis bawahi bahwa terafiliasi dengan pemerintah, ya kan? Memang pemerintah membuka ruang, memberikan ruang berdasarkan dengan undang-undang kita bisa bermitra dengan media. Oke. Tapi saat misalnya contoh ini kok namanya ini sudah langsung strike dia, misalnya wartawan yang kontrak, misalnya kontrak dengan pemerintah. Nah, bukan berarti dia kontrak dengan pemerintah dia tidak dapat mengkritik pemerintah. Bukan. Tetapi itu yang tadi kembali lagi ke sana, kritik yang mana dulu? Kalau kritik yang hoax ini yang tidak boleh. Tetapi kalau dia mengkritik sebagai fungsi kontrol, Pak Gubernur, sobaka kiri Pak, coba bajalang kasih balik ulang di Ina. Itu Pak Gub senang, karena Pak Gub beraudiensi dengan kita dan dia hadir. Dia bilang dia tidak anti kritik. Oke. Tetapi kritik yang dimaksud adalah kritik yang membangun. Iya. Jangan sampai orang mengkritik beliau itu sudah mensasar pribadinya, keluarganya, ini tidak boleh. Sebagai seorang wartawan. Baik. Misalnya ada teman-teman bermitra dengan Bapak Kapolda. Takutkan orang dengan Kapolda polisi. Pak Kapolda juga sama, dia tidak anti kritik. Tetapi tadi kritik yang mana dulu? Oke. Tidak dilakukan oleh Pak Kapolda dan jajarannya, orang mulai bilang Pak Kapolda ini anggota ini berbahaya. Oke. Begitu kira-kira. Baik Pak Yongki. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp ini. Saya ke Pak Kamrin nih, Pak Kamrin. Pak Kamrin, bagaimana menanggapinya ini? Dari Pak Buts di Matungkas, ingin tanya soal sikap PWI ketika wartawan mengalami atau korban kriminal kekerasan oleh seseorang pada saat meliput atau mencari berita. Contoh kasus terakhir katanya di Polda. Ya, baru-baru ini salah satu oknum ketika ditanya soal pemeriksaan tapi bukan menjawab, malah diduga ada perlakuan pidana terhadap wartawan. Apakah yang melapor hanya korban wartawan yang bersangkutan atau PWI juga boleh melapor? Dan bagaimana kalau korban suka berdamai? Bagaimana sikap PWI? Apakah tidak tercoreng marwah kewibawaannya? Silakan Pak Kamrin. Ya, mungkin yang singkat aja Pak. Jadi ya. begini, PWI membantu untuk mengadvokasi dulu. Kalau korbannya menginginkan ada tindak lapor pidana, kita ikuti alur di situ. Dan itu yang terjadi kemarin, wartawannya mengeluh karena ada tindakan yang tidak baik terhadap dirinya,
dia meminta untuk melakukan pendampingan, melapor ke pihak kepolisian. Tapi kemudian seandainya terjadi rekonsiliasi atau terlapor minta untuk damai, kita kan kembali ke korban. Korban kalau dia memutuskan bahwa ada instrumen restoratif justice atau cara-cara damai depan penyidik kan tidak masalah, itu kan hak hukumnya. Tapi yang pasti PWI tampil untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap korban. Oh iya, jadi artinya PWI tetap berperan ya? Tetap punya peran. Oke, baik. Masih ada sisa 3 menit ke depan, mungkin sekaligus dengan closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Pak Yongki dulu, ini menyikapi informasi hoax di tengah maraknya informasi digital saat ini seperti apa? Pak Yongki silakan. Jadi bagi teman-teman wartawan yang ada yang sempat mendengar ini juga, mari kita saling mengedukasi, kita tukar pikiran, kita menghindari pemberitaan hoax yang tidak benar. Kita wajib memastikan informasi masyarakat ini benar atau tidak. Kita mengkonfirmasi ke narasumber sebelum kita mempublikasi. Nah, usahakanlah kita masih pada rel kaidah kode etik jurnalis ya, dalam rangka kita melakukan pemberitaan sehingga dampak dari ulah dari 1-2 orang ini akhirnya dampaknya ke semua. Nah, ini yang perlu orang saling mengingatkan satu sama yang lain. Saya sering ajak teman-teman walaupun dia senior maupun adik-adik orang ini, mari orang sama-sama belajar dan orang memberikan edukasi bagaimana orang memberitakan publikasi berita yang benar, akurat, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena yang merasakan ini adalah publik, pembaca. Baik. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau Pak Kamri bagaimana Pak? Silakan. Ya, Pokja Manado dengan kehadirannya bertekad untuk meningkatkan kompetensi anggota-anggotanya untuk bagaimana membedakan sesuatu yang hoax dan sesuatu yang asli. Jadi sebenarnya isu hoax ini itu menjadi kesempatan baru bagi anggota-anggota PWI yang pengelola website untuk berkompetisi membangun narasi jurnalistik yang baik di tengah isu-isu hoax ini, sambil kita membangun kultur interaksi antara senior junior, karena banyak hal yang kita dapat dari para senior itu dalam interaksi harian kita, bagaimana kita berkonsultasi bahwa yang ini hoax atau bukan, diksi yang akan ditaruh di narasi itu diterima atau tidak, itu semua pengalaman para senior yang kita bisa dapat. Karena itu Pokja Manado berulang kali mengajak para senior untuk kita duduk berdialog, berinteraksi di kantor, berbagi pengalaman. Oke, baik, dan dengan demikian berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi ini ya. Tentu semoga kita harapkan bersama ya untuk kedepannya bagaimana peran dunia pers ya di Sulawesi Utara untuk tetap tampil ya lebih profesional, berintegritas ya dan independen ya. Dan terima kasih untuk Pak Wakil Ketua Bidang Organisasi Pak Yongki SN Sumual untuk waktunya. Kemudian ada Ketua Pokja PWI Kota Manado Pak Arsenius Hut Kamrin. Ya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Dan saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bersama